wabarakatuh. Hai, kita dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Faturrahman. Nama saya Rizky Agustia. Nama saya Seril. Nama saya Watia. Nah, jadi dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, kita perlu menjaga sikap dan perilaku kita. Gimana sih cara untuk menjaga perilaku dan sikap untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia? Kita lihat beberapa sikap dan perilaku tersebut ya. Indonesia, meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau, adalah merupakan satu kesatuan. Hal itu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Berikut adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama ada membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, berikut adalah sikap-sikap yang harus dihindari. Yang pertama ada sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua ada chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga ada ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat ada provisialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi dan daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu menanggulangi ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dari kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Halo, di sini saya akan menjelaskan cinta tanah air. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan sayang, bangga, dan tanggung jawab terhadap negara tempat kita tinggal. Ini seperti mencintai keluarga besar kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Contohnya seperti bergabung dengan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada keamanan lingkungan seperti Ronda Malam atau Satuan Keamanan Lingkungan. Lanjut, yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, yang ketiga, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi limbah. Yang terakhir, 4. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk mengabadikan kepada negara. Contohnya mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan solusi bagi masalah yang dihadapi negara. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang membina persatuan dan kesatuan. Apa sih membina persatuan dan kesatuan itu? Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan sebagai berikut. A. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. B. Menjalin pergaulan antar suku bangsa. C. Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. D. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. E. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. F. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam.
G. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan. Halo, di sini saya ingin menjelaskan tentang rela berkorban. Apa sih pengertian dari tentang rela berkorban? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Oke, sikap rela berkorban juga ditunjukkan dengan cara membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada partisipasi tenaga. Contohnya di sini ada 1. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Di sini ada bagian B, partisipasi pikiran. Dan di sini ada contohnya 1. Memberikan ide inovatif dengan rapat tim untuk meningkatkan produktivitas kerja. Halo, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Apa sih pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI itu, Miss? Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI itu adalah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Ini adalah beberapa sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Yang ketiga ada menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Yang keempat ada mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air Indonesia. Yang kelima ada memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, itu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan.
Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Dari peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan.